Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian, Magister Konsentrasi Hukum Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga mahasiswa-mahasiswi diberikan selalu kesehatan dan juga kebahagiaan agar kita bisa terus menuntut ilmu sehingga kita bisa memperoleh cita-cita yang kita inginkan. Baik, pada sesi kali ini saya akan memberikan penjelasan selama kurang lebih 15 menit terkait macam-macam karya ilmiah. Tujuannya kita mengenal macam-macam karya ilmiah adalah untuk dijadikan referensi atau rujukan ketika kita menulis tugas akhir maupun proposal gitu ya. Nah, di sini saya ada 4 macam dari karya ilmiah. Yang pertama artikel, kedua makalah, ketiga tugas akhir, dan yang keempat adalah laporan penelitian. Nah, kita akan satu persatu untuk mengenal artikel, makalah, tugas akhir, dan laporan penelitian beserta contoh-contohnya. Yang pertama yaitu artikel. Artikel ini sebenarnya karya tulis ya, bisa ditulis oleh mahasiswa, dosen, pustakawan, peneliti, dan penulis lainnya. Tapi pada intinya biasanya artikel ini memang kita sangat sering kita temukan di jurnal-jurnal atau mesin pencarian Google ya. Jadi ditulis, kemudian dipublish. Dipublish itu diterbitkan di sebuah jurnal. Nah, saya ingin tunjukkan artikel itu bisa kita cari di mana. Ada mesin pencarian yang bisa kita akses, namanya adalah ScienDirect. Nah, ini menurut saya cukup representatif untuk mencari beberapa artikel meskipun tema-tema hukum keluarga Islam kita itu memang agak sulit kita temukan. Tetapi ini sangat membantu. Lumayan ya. Misalnya kita tinggal menulis kata kunci di sini. Boleh punya akun atau tidak punya akun juga tidak apa-apa ya. Hanya kalau tidak punya akun mungkin ada beberapa memang artikel yang tidak bisa diakses secara bebas. Nah, beberapa keterangan di sini ada open access, berarti itu bisa di-download. Nah, misalnya dengan kata kunci fikih dan Islam in Indonesia, kita menemukan fikih bencana di sini. Tentu saja kita sesuaikan dengan tema kita. Kalau misalnya kita tidak menulis terkait ini ya, berarti kita cari kata kunci lain yang lebih dekat. Nah, karena di sini kita bisa memfilter ya artikel di tahun mana yang kita perlukan. Misalnya dengan ini kita bisa download, kemudian kita buka. Artikel ini ternyata diterbitkan oleh International Journal of Disaster Risk Reduction. Jadi kita lihat ada jurnalnya, bentuknya seperti ini. Penulisnya, kemudian kode bagaimana artikel ini ditulis, masuk 26 Mei, direvisi 2 September dan disetujui 2 September juga. Nah, di sini kita bisa lihat ya tulisannya seperti apa, ya abstraknya. Intinya artikel ini bisa kita temukan di salah satunya ScienDirect misalnya. Nah, kemudian jurnal juga, dari jurnal kita bisa melihat banyak tema-tema yang dibahas. Dan kalau kita misalnya mau mau mendaftarkan artikel hasil penelitian kita perlu membaca guide for author-nya, dan ini sangat free untuk kita download ya. Mereka itu punya gaya selingkung nama bahasanya itu atau istilahnya. Jadi harus begini gitu. Itu sesuai dengan kategori atau tuntutan mereka. Nah, ini kita namakan artikel. Jadi, bentuk seperti ini adalah artikel dan bisa di-download di beberapa mesin pencarian. Nah, contoh yang lain misalnya di Garuda. Nah, di Garuda ini portal di Indonesia, bisa kita lihat di sini. Kita mau cari berdasarkan publishernya atau jurnalnya atau subjeknya langsung, boleh ya, bisa. Dan kita perhatikan hukum Islam ya, jurnal untuk hukum Islam di Indonesia sangat banyak. Ya, misalnya salah satunya yang bisa saya buka, Ulul Albab punya Universitas Islam Sultan Agung. Nah, kita bisa mengunjungi websitenya. Dan ternyata kita bisa memperoleh informasi bahwa Ulul Albab dari jurnal Sultan Agung ini, Universitas Sultan Agung ini adalah terakreditasi Sinta 4. Nah, Sinta 4 itu ya
cukup lumayan dibanding tidak terakreditasi ya, karena kalau akreditasi paling tinggi itu S1, jadi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dan Sinta 4 terakhir. Nah, ini bisa jadi rekomendasi dan kita bisa juga mencari artikel-artikel yang sesuai dengan pencarian kita atau tema yang akan kita tulis. Nah, kemudian itu artikel. Nah, kita balik lagi. Yang kedua adalah makalah. Kalau makalah seperti apa? Kalau makalah biasanya ya tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa S1, S2 maupun S3. Ketika dia misalnya menerima tugas untuk membahas, mengkaji tema-tema tertentu, maka dia akan membuat makalah. Nah, contoh di UI sendiri untuk S1, saya biasanya kalau mengajar mata kuliah selain Metopen, biasanya memang ada pembahasan terkait tugas kelompok untuk membuat makalah. Nah, biasanya pedoman penulisannya itu disesuaikan dengan dosennya. Dosen maunya gimana, tetapi pada intinya penulisan tersebut sebenarnya intinya ke sini sih. Jadi ada pendahuluan, ada pembahasan, ada penutup. Yang lain-lain itu sebenarnya sebagai tambahan. Dan bagaimana menulis daftar pustaka, daftar isi dan sebagainya, itu hal-hal teknis yang ini melatih para mahasiswa S1 ya, S2 maupun S3 dalam menulis karya ilmiah. Tetapi memang kalau makalah sendiri lebih fokus ke diskusi atau kajian di kelas. Nah, ya. Oke. Balik ke yang akan kita bahas adalah yang ketiga. Tugas akhir. Nah, kalau tugas akhir kayak apa? Kalau tugas akhir itu ya macamnya seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Tapi ada juga yang buat program diploma 3 ya. Tugas akhirnya S1, S2, S3 ataupun D3 itu isinya biasanya ada yang isinya desain, ada yang aplikasi terapan, ada yang laporan praktik kerja lapangan atau industri. Itu pun lebih fokus kepada apa yang diinginkan oleh kampus gitu. Ya, misalnya kalau laporan praktek kerja lapangan kan mungkin ini lebih fokusnya ke D3. Tapi kalau skripsi, tesis, disertasi pada intinya lebih fokus pada capaian apa yang diinginkan oleh kampus. Nah, biasanya kita mengikuti buku pedoman penulisan skripsi, buku pedoman penulisan tesis, dan juga disertasi dari masing-masing kampus. Nah, nanti disesuaikan dengan tujuan atau visi misinya. Biasanya dikatakan bahwa kita lulus sebagai seorang magister itu kalau misalnya memiliki tiga salah satunya adalah karya ilmiah, tugas akhir itu tesis ataupun disertasi. Ya, kalau misalnya kita konsentrasinya ke ilmu hukum ya berarti kita fokus ke tema-tema ilmu hukum. Kalau hukum Islam ya berarti fokusnya ke hukum Islam. Nah, itu adalah tugas akhir ya. Nah, contohnya seperti apa? Sebenarnya sudah banyak ya di internet, bisa kita akses, ataupun ketentuan-ketentuan yang sudah ada misalnya untuk tesis ya. Tesis di sini ada untuk UII. Jadi bagian awal seperti apa penulisannya, isi, sampai bagian akhir. Jadi pada intinya semua sebenarnya memiliki kesamaan. Harus ada masalah yang dikaji, metode yang digunakan, dan juga hasil penelitian dan kesimpulannya. Nah, kita balik lagi ke slide yang terakhir yaitu laporan penelitian. Nah, kalau laporan penelitian seperti apa? Laporan penelitian itu ya bentuk dari karya tulis yang ditulis oleh seorang peneliti, lengkap biasanya dari mulai bagaimana dia mencari data mentah, kemudian mengolahnya, menganalisis, sampai dengan kesimpulan. Nah, untuk contoh laporan penelitian ini, contoh ya, ini bisa kita lihat di sini. Laporan penelitian kemitraan dosen mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari mulai menulis, dari covernya aja udah berbeda ya. Kemudian biasanya memang laporan penelitian itu didanai. Makanya ketika kita menulis, kita harus menyesuaikan dengan lembaga yang memberikan dana. Nah, dalam hal ini ada LP3M di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kalau di UI sendiri itu ada DPPM, Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Nah, di sana kita mengikuti ketentuan dari penulisan laporan penelitian. Bisa kita cari di digital repository beberapa universitas yang memang sangat lengkap. Ya, ada dari tugas akhir D3, S1, S2, S3 ataupun laporan penelitian. Nah, contoh ini yang saya temukan di OM-nya cukup lengkap seperti ini. Oke,
pada intinya dari apa yang sudah saya jelaskan dari macam-macam karya tulis tersebut, karya ilmiah, jadi kita bisa peroleh kesamaan bahwa pada intinya semua itu harus mengandung masalah, metode, kemudian hasil analisis dan juga kesimpulan. Tetapi perbedaan masing-masing dari keempat ini, ya, artikel, makalah, tugas akhir S1, S2, S3, dan D3, juga laporan penelitian, itu perbedaannya diletaknya adalah di sisi penulisan. Nah, semua jenis dari karya ilmiah ini bisa kita jadikan rujukan dalam penulisan proposal ataupun tesis kita. Hanya saja mungkin catatannya di sini ya, makalah. Nah, makalah yang kita rujuk biasanya harus makalah yang sudah dibahas atau dikaji di tingkat misalnya seminar nasional kah, atau seminar lokal, ataupun itu konferensi, sehingga ada penerbit dan juga ada lembaga yang bertanggung jawab untuk menerbitkan makalah tersebut gitu ya. Jadi dari keempat ini memang semuanya penting, semuanya bisa dirujuk, tetapi untuk sisi makalah, misalnya makalah kelas aja gitu ya. Makalah kelas aja itu memang jarang untuk dirujuk ya. Kecuali kalau makalahnya itu memang berasal dari sebuah event, konferensi, seminar, ataupun semacam kajian diskusi gitu ya, diskusi ilmiah, dosen dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.